Pagi ini aku udah ke Dukcapil di Pademangan buat ganti agama di KTP aku guys. Ini udah sampai. Jangan lupa pakai baju yang rapi, celana panjang, sepatu, terus bawa KTP, kakak, sama surat baptisnya. Tuh ya aturannya. Terus langsung aja masuk ke sini setelah isi buku tamu. Tadi pas masuk ke dalam dikasih 2 lampiran yang harus kita isi buat ganti data, terus disuruh download aplikasi IKD. Lalu cara daftarnya itu offline, jadi dibantu di sini. Dan bentar aja udah jadi KTP-nya. Tada! Prosesnya cepat, kayak cuman 15 menitan udah selesai. Mantap. Udah ke Katolik setelah 9 tahun pacaran. Hai, aku Yohana. Kali ini pengen share pengalaman pribadi aku. Kenapa sih memutuskan untuk pindah ke Katolik setelah 9 tahun pacaran? Semoga konten ini dapat memberikan dampak yang positif, bukannya digunakan untuk saling mencela agama satu sama lain. Jadi aku mau cerita kalau aku ketemu pasanganku itu Boni pada tahun 2015 pas aku lagi kuliah di Atma Jaya. Dari sepenglihatan aku, Boni itu tuh rajin misa di Atma dan keluarganya pun juga keluarga Katolik yang taat. Hal ini tuh bertolak belakang sama kondisi keluarga aku. Keluarga aku tipe yang apa-apa tuh sendiri. Kita jarang untuk ngobrol bareng, makan bareng, atau bahkan beribadah bersama. Pas ketemu Boni dan keluarganya yang dekat, aku tuh merasa hangat banget and can't help but thinking gitu ya. Ada suatu kondisi di keluarganya yang sebenarnya tuh mereka nggak mampu, tapi kok mereka rela ya memberikan dirinya, menawarkan bantuan sebegitunya ke orang lain, gak cuman sesama anggota keluarga. Setiap minggu pasti Boni ajak aku misa bareng, dan aku selalu bilang ke dia, lu jangan harapin gue ya buat pindah, karena kan kalau kepercayaan ya itu urusan hati, bukan karena gue pacaran sama lu gue bakal pindah. Seiring berjalannya waktu, aku tuh merasa damai banget setiap kali ke gereja. Aku yang sebelumnya tuh gampang stres, gampang tertekan, dan kayak apa-apa tuh kayak merasa cuman bisa ngandalin diri sendiri. Itu tuh kayak berubah ketika aku mulai membuka hati dan menerima Kristus. Akhir tahun 2023 Boni sempat tanya, mau belajar gak agama Katolik gitu, ikut katekumen gih. Aku kayak kepikiran, ya udah ikut aja kali ya, seru juga nih belajar. Tapi aku bilang kayak gini, intinya kalau misalnya setelah belajar aku merasa nggak nyaman dan nggak cocok, aku nggak mau dibaptis ya. Akhirnya aku mulai ikut kelas katekumen di awal 2024 dan dibaptis di akhir tahun 2024. Perasaannya senang, terharu, dan bersyukur banget karena aku telah menemukan Tuhan dan Tuhan menemukan aku. Sekian dulu sharingnya, semoga konten ini tuh berguna buat kalian yang mungkin sedang butuh. Feel free buat tulis di kolom komentar kalau misalkan ada pertanyaan maupun sharing pengalaman serupa. Dan buat siapapun yang nonton video ini, siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, aku selalu berharap kalian bisa menemukan kedamaian kalian dan kebahagiaan kalian masing-masing. Semangat! Harus tahu, gini loh, kamu kan sedang menggunakan kaidah bahasa. Ini teman-teman Kristen juga harus banyak belajar. Yang jelas-jelas dipanggil Rabi itu Paulus, Rabi Saul. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil Rabi, tidak ada. Jadi jangan diada-adakan. Makanya saya sering katakan juga kepada umat Islam dan kepada teman-teman saya, Nabi Muhammad SAW itu panggilannya Sayyid, ya. Itu jelas. Itu kalau kisah tadi tentang Nabi Yusuf, ya itu masa lalu, tentang kata itu silahkan. Oke, Anda kalau mau ke situ, sebelum Nabi kami kan ada Paulus. Jelas-jelas di kitab Anda tertulis Paulus itu sebagai Rabi. Oke, sudah. Ya? Jadi kalau kamu bilang tentang Rab atau Rabi, ya Paulus aja gitu loh. Sudah. Nah, masalahnya kamu terima nggak Paulus sebagai Rabi? Memang Rabi dia, Rabi guru. Ya sudah. Sudah. Ya sudah. Oke, baik. Sekarang yang saya tanyakan, masalahnya di dalam Islam Nabi Muhammad tidak dipanggil Rab. Jadi yang Rab yang tepat itu dalam konsep edis itu adalah Paulus. Gitu loh. Oke, sudah. Bisa paham di sini. Bisa gantian, Lip? Silakan. Baik, saya kenalin dulu teman-temannya. Ini Alif, ini dia ketua APII ya, biar teman-teman tahu gitu ya. Jadi nggak main-main, orang ini nggak main-main, teman-teman. Bukan kolok-kolok kayak yang belakang-belakang tadi. Nah, Lip, coba gini, Lip. Di dalam Al-Qur'an, Nabi Yusuf dia menyebut Rabbi kepada Al-Aziz. Dikonfirmasi dulu biar orang-orang Islam yang awam ini ngerti. Kan tadi sudah saya jawab, Dis. Iya, maksudnya satu kali lagi biar orang-orang Islam yang awam tuh tahu, betul? Iya, betul. Surah Yusuf ayat 23 betul. Baik. Nah, ketika dia menyebutkan bahwa Al-Aziz itu Rabbi, Tuhanku, apakah Tuhan dong, Tuanku, bukan Tuhanku. Baik. Lalu dia menyebut Allah juga Rabbi, betul? Nah, artinya apa? Tuhanku Artinya atau apa? Tuanku? Ya ke Allah ya Tuhan. Nah ini siapa? mulai nih. Tapi kan bahasa sebentar, Lip, tenang, Lip. Bahasa Arabnya kan sama, betul nggak? Sama, bahasa Arabnya sama. Kenapa terjemahannya berbeda? Ya karena posisinya berbeda. Keadaannya berbeda. Kalau kita terjemahin dalam bahasa Jawa, sekarang kalau kita terjemahin dalam bahasa Jawa. Contoh. Tenang, Saya ajarin Edi sedikit. Contoh. Sebentar dulu. Biar Anda paham. Alif udah mulai panik, Lip. Slow. Bukan dong. Anda kan sedang mempertanyakan Al-Quran ke saya. Anda kan sedang mempertanyakan. Dengerin dulu biar Anda paham. Teman-teman, dia tetangga saya. Ini selain tetangga saya, kita juga udah kenal lama. Teman-teman.
Kami Aku sudah santai. Lip, tenang, Aku kan mau gantian dulu lah, Lip. menguraikan. Nah, Lip, Kan Anda sabar dulu, bertanya. Lip. Sabar dulu lah. Teman-teman, Edis, jangan panik. saya kenalin dong. dia ya. Saya mau uraikan dong. Ini Saya mau uraikan dia dong. tetangga saya, rumahnya tetanggaan sama saya ini, sama-sama kami Betul, orang Lampung. betul. Gini, Lip, Sama-sama. Lip. Oke. kalau Nggak boleh menguraikan. gantian nanti ada waktunya, Lip, gantian. Tadi kan kamu pertama udah, oke? Hmm? Bisa gantian saya Kan sekarang? kau, iya kan kau bertanya terus ke saya. Saya boleh uraikan dong, kasih pemahaman. Boleh nggak? Iya, tapi nanti dulu saya belum kelar. Oh belum kelar. Oh iya Oke. iya iya. Bilang dong kalau belum kelar. Ya udah silakan. Tadi ketika Yusuf menyebut Al-Aziz Robbi diterjemahkan tuanku. Ketika Al-Aziz menyebut Allah Robbi diterjemahkan Tuhanku. Oke. Sekarang nggak usah kita terjemahkan pakai bahasa Indonesia nih. Kita terjemahin pakai bahasa Jawa. Ya. Aziz menyebut Yusuf menyebut Al-Aziz sebagai Bingung Robbi, sendiri. diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Gustiku. Terus menyebut Allah sebagai Robbi diterjemahkan Gustiku. Kenapa dalam bahasa Jawa sama-sama diterjemahkan Gusti, dalam bahasa Inggris sama-sama diterjemahkan Lord, tetapi kok dalam bahasa Indonesia diterjemahkan berbeda? Oke. Baik. Orang-orang yang belajar bahasa Indonesia itu akan paham. Orang-orang yang membuat KBBI itu sudah menjelaskan apa itu Tuhan, apa itu Tuhan. Kalau Tuhan itu kan dia itu sebagai raja yang dipanggil Tuhan. Kalau Tuhan sebagai sang pencipta. Nah, di situ membedakan. Contoh tadi, ketika Nabi Yusuf memanggil Rabbi di situ, maksudnya Tuhan. Karena apa? Dia bukan sebagai sang pencipta. Kalau Rabbi kepada yang disembah, sang pencipta, maka di dalam terjemahan itu Tuhan. Nah, sebenarnya orang-orang Indonesia itu sudah diajak berpikir cerdas, bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Kalau ada manusia dituhankan, itu salah menurut KBBI. Contoh, ada manusia, Yesus dituhankan. Tapi itulah nanti itu iman Kristen ya. Nah, berikut juga saya edukasi teman-teman. Kata Robbi dan Murabbi, Rabbi itu dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani itu memang tidak asing. Tapi satu hal yang perlu dicatat adalah, yang perlu dicatat nih, tidak ada gelar Rasulullah itu Rabbi, adanya Sayyid. Nah, kalau mau tepat kata Rabbi, saya bilang kenalkan, itu Paulus. Karena Paulus dapat gelar sebagai Rabbi, Rabbi Saul. Jadi kalau kau mau kampanyekan tentang Paulus sebagai Rabbi, itu tepat dis. Dan mungkin di sini saya bantu Anda baik. kasih paham orang Kristen. Jadi kalau Baik. Anda katakan misal, Bapa itu Rabbi, terus Roh Kudus itu Rabbi, Yesus itu Rabbi, Paulus juga Rabbi. Bahkan Paulus itu bukan cuma Rabbi, berikut juga Bapak. Nah, itu Anda harus tahu. Di mana tertulis 1 Korintus 4 nomor 15. Jadi Paulus itu gelarnya selain dia Rabbi, juga dia Bapak. Kalau Nabi kami, bukan Rabbi gelarnya. Gitu, Dis. Jadi teman-teman harus paham ya. Jadi jangan dipaksakan kepada Islam. Jadi harus ke Kristen. Karena data, ya saya nggak perlu tampilkan ya teman-teman ya. Jelas-jelas Saulus itu sebagai orang Yahudi, dia dipanggil sebagai Rabbi. Jadi Rabbi Saul. Jadi yang tepat itu adalah untuk Paulus. Oke. Baik, saya tanggapi lagi. Baik, tadi kamu sedikit nggak nyambung nih, Liv, ya. Padahal yang saya maksudkan tuh begini, kenapa dalam bahasa Jawa kata Robbi yang ditujukan kepada Al-Aziz dengan kata Robbi yang ditujukan kepada Allah sama-sama diterjemahkan Gusti. Kalau dalam bahasa Inggris, kata Robbi yang ditujukan kepada Al-Aziz dan kata Robbi yang ditujukan kepada Allah sama-sama diterjemahkan My Lord. Tetapi kok dalam bahasa Indonesia kok beda sendiri? Nah, pertanyaan saya sekarang, kenapa dalam bahasa Jawa sama-sama Gusti? Ya tanya aja sama orang Jawa yang terjemahan bahasanya kayak gitu, kok tanya saya. Baik. Oke, sekarang. Lah iya kan lucu. Oke, sekarang Tapi sekarang ingat, kesimpulan kita dengerin dulu, beri dengerin dulu. hitungan. Saya jawab lagi. Kan lucu Tanya sama Anda orang sedang Jawa. membahas terjemahan. Gimana Anda tanya sih, terjemahan Ali? dalam bahasa ini saya kasih tahu Edis. Orang Jawa sangat tahu ketika memanggil Gusti kepada raja dan memanggil Gusti kepada sang pencipta. Orang Jawa tahu. Ada bedanya. Gimana Iya, bedanya? ada bedanya. Saya setuju. Betul. Saya setuju. Sebagaimana Betul. tadi Sama- Nabi Yusuf. Nah, Betul. kan gitu. Nah, inilah yang perlu harus kita diedukasi edukasi. itu. Nah, Nah, yang oke, perlu stop. Oke, di diedukasi sini- itu bentar, adalah Benar, dengerin dulu di sini dong. kita setuju. Dengerin dulu. Di sini kita setuju nih. Dengerin Ada bedanya. Ada bedanya. Ada bedanya. Saya setuju. Ada bedanya. Nah, makanya Betul. begini, ini yang perlu kita edukasikan begitu. Jadi, ketika orang Arab memanggil manusia sebagai Rob dan memanggil Allah sebagai Rob, ya, itu beda. Begitu walaupun Beda, sama-sama betul. pakai kata Rob. Nah, sama seperti ketika orang Jawa, ketika dia memanggil sultan, rajanya yang duduk di singgasana, mereka ambil unggu-unggu begitu, Gusti, ya kan? Sembah Gusti. Itu beda waktu mereka panggil Gusti ke Allah. Beda, walaupun sama-sama dipanggil Gusti. Nah, inilah yang coba saya jelaskan kepada orang Islam maupun orang Kristen. Bahwa ketika para murid memanggil Yesus, walaupun mereka tidak memanggil dengan bahasa Yunani Kurios, cuman kan Alkitab kan ditulis pakai bahasa Yunani. Nah, ketika mereka memanggil Yesus dengan panggilan Kurios, tentu beda dengan ketika memanggil Bapa dengan panggilan Kurios. Makanya kata Kurios untuk Yesus itu, kata Gusti untuk Yesus itu maksudnya adalah dia Mesias.
Begitu. Nah, kata Gusti untuk Bapa di surga itu tidak sama dengan Gusti untuk Yesus. Nah, ini yang coba saya jelaskan begitu loh. Nah, Itu sekarang betul Edis tuh, sebentar. teman-teman Kristen harus paham, betul. Nah, Di sini saya sekarang, setuju. nah kalau Ada kita yang sudah berbeda. setuju di sini, artinya begini, Li. Jadi jangan lagi besok ada Teman-teman Kristen yang di bawah yang kurang teredukasi tadi dengarkan pemaparan Edis ya. Jadi kata kurios untuk Yesus dengan untuk Elohim di langit itu berbeda. Karena kepada Yesus sebagai manusia, kepada Elohim di langit sebagai pencipta. Itu yang benar. Saya setuju itu tadi. Baik, baik. Nah, sekarang makanya pentingnya membaca Alkitab itu sangat penting untuk membaca konteks bahwa Alkitab itu menjelaskan tentang kehidupan orang-orang Israel di abad pertama. Makanya saya pernah mengatakan jangan membaca Alkitab bahwa seolah-olah Yesus itu adalah orang Batak atau orang Manado atau orang Jawa yang hidup di Samosir. Bukan begitu. Kita harus membacanya bahwa tokoh Yesus di dalam Alkitab adalah seorang Yahudi. Begitu. Yang hidup dengan latar belakang Israel. Yang hidup dengan latar belakang hukum Taurat. Begitu. Dis, Nah, aku izin saran nggak? Izin saran habis ini kamu terusin. Tolong edukasi teman-teman Kristen, kenalkan kepada mereka bahwa Paulus itu sebagai Rab dan Yesus juga sebagai Rab. Bisa nggak dibantu? ya betul. Ya, Paulus betul. sebagai Rob, Yesus sebagai Rob, yang artinya guru. Rabi itu artinya guru dalam bahasa Ibrani. Nah, makanya saya bilang, itu supaya teman-teman. kita ini nggak debat kusir lagi, jadi jangan ada pertanyaan begini. Sekarang begini, saya kembali ke Islam ya. Ini juga untuk mendidik orang-orang Islam. Anda juga harus mendidik. Jangan cuman saya yang didik, Anda nggak mau, Lip. Gini, sekarang saya tanya, apakah Rob bisa mati? Kok Rob bisa mati? Maksudnya gimana ini? Nah, ini kan makanya ini pertanyaan makanya. itu. Sebentar, Lip. Makanya gimana? Pertanyaan itu, dengar, pertanyaan kita ini kan sebenarnya ada di masalah terjemahan yang sudah salah kaprah. Jadi Alkitab dan Al-Quran udah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kata Rob ini kadang-kadang diterjemahkan Tuhan. Bisa aja sih, contoh. Biar saya selesaikan dulu. Iya. Biar saya selesaikan. Boleh. Kata Rob ini kadang-kadang diterjemahkan Tuhan, kadang-kadang diterjemahkan Tuhan. Oke? Nah, kurios juga begitu. Kadang-kadang diterjemahkan Tuhan, kadang-kadang diterjemahkan Tuhan. Nah, yang jadi masalah, Lip, sebenarnya begini. Kata Tuhan dengan kata Tuhan ini sebenarnya itu artinya itu sama persis, gak ada bedanya. Makanya ketika ada pertanyaan begini, apakah Tuhan bisa mati? Sebenarnya pertanyaan itu sama dengan pertanyaan apakah Tuhan bisa mati? Nah, makanya tadi kamu bingung menjawabnya, Lip. Coba. Enggak. Kalau misalnya saya tanya begini, apakah Rob bisa mati? Gini, makanya kan kalau tadi Anda katakan kepada Paulus, kepada Yesus bisa. Tapi kalau kepada Bapa yang di langit itu nggak bisa, Dis. Nah, Nggak bisa. begitu juga Iya. sebenarnya Teman-teman jawabannya. Kristen harus paham. Ketika ada Oke. orang Islam tanya, apakah Izin Tuhan bisa saya, mati? izin saya luruskan dulu, boleh sedikit luruskan. Silakan. Gini, Silakan. kata Tuhan dengan kata Tuhan, itu bahasa Indonesia sudah baik dan benar. Jangan diperkosa lagi maknanya. Kenapa? Karena pasti berbeda. Contoh, orang memanggil Tuan Presiden, Tuan Prabowo itu benar. Tapi kalau Pak Prabowo dipanggil Tuhan Presiden, Tuhan Prabowo, pasti salah. Janggal juga di telinga dan nggak tepat, salah. Makanya maknanya beda. Jangan kau katakan Tuhan dengan Tuhan itu sama. Dan ini sebenarnya pelajaran saya rasa anak-anak SD, SMP juga paham gitu. Tapi tadi saya sangat mendukung Edis ketika menyepakati ya tergantung konteksnya kata itu kepada siapa. Kalau kepada Paulus, sebagaimana Paulus seorang rabi dalam bahasa Ibrani disebut Rabi Saul, dia bisa mati. Kepada Yesus karena Yesus juga seorang rabi di tengah Bani Israel bisa mati. Tapi kepada Tuhan yang di langit tidak bisa. Karena dia sang pencipta gitu. Baik. Nah, saya setuju, makanya- bagus Edis mengedukasi Nah, teman-teman makanya Kristen. Lip, kita Keren. buat diskusi ini biar tidak terjadi lagi percakapan-percakapan orang awam. Baik, saya akui Alip bahwa di tengah-tengah masyarakat sudah ada perubahan, sudah ada perbedaan antara Tuhan dengan Tuhan. Memang faktanya udah begitu. Manusia dipanggil Tuhan itu sesuatu yang aneh di dalam masyarakat. Nah, sedangkan di dalam bahasa aslinya kosakata itu kosakata yang sama. Ini masalahnya. Tetapi kalau dalam terjemahan udah dibikin beda. Nah, ini yang membuat sesuatu itu menjadi debat kusir. Makanya begini, Lip. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kata Tuhan dengan kata Tuhan, makna aslinya itu sama. Tetapi sekarang berubah menjadi berbeda. Sehingga kata Tuhan itu hanya disematkan kepada manusia. Kalau raja dipanggil Tuhan, itu aneh sekarang. Nah, padahal dalam bahasa aslinya sama-sama dipanggil Rob. Dalam bahasa Inggris, raja dipanggil Lord nggak apa-apa. Yang pencipta di langit dipanggil Lord nggak apa-apa. Dalam bahasa Jawa dipanggil Gusti nggak apa-apa. Nah, masalahnya bahasa Indonesia tidak punya kosakata yang sama persis dengan kosakata bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Jadi orang Indonesia nggak punya kosakata yang bisa ditempatkan kepada manusia dan di detik yang sama ditempatkan kepada sang pencipta. Nggak punya, bahasa Indonesia nggak punya itu. Nah, sekarang yang jadi masalah begini, Lip. Yang menjadi problem begini. Kebanyakan orang itu membedakan
antara Tuhan dengan Tuan. Padahal kosakata itu sebenarnya artinya sama. Apa buktinya? Nah, kita masih bisa mengambil contoh-contoh lain, kosakata lain yang sebenarnya memiliki makna yang sama. Contoh, tahu dengan tahu. Saya tidak tahu di mana dia berada. Saya tidak tahu di mana dia berada. Nah, sama ini. Tahu dengan tahu sama. Kemudian lagi, mohon maaf ini agak sedikit kotor kata ini. Dia agak panjang, Dis. sedikit, Udah sedikit. cukup Nanti mengedukasi bisa itu. kamu tanggapi, Lip. Nanti bisa kamu tanggapi. Dia menginjak tahi ayam. Dia menginjak tahi ayam. Sama itu tahi dengan tahi. Mohon maaf ini kata-katanya agak sedikit kotor. Kemudian yang kedua, ya. Hidupku terasa pahit. Hidupku terasa pahit. Sama ini, pahit dengan pahit. Jadi kata-kata yang masih bisa kita lacak keberadaannya, itu menunjukkan bahwa kata Tuhan dengan kata Tuhan sebenarnya adalah kosakata yang sama persis, nggak ada bedanya. Cuman sekarang sudah dibuat berbeda. Nah sekarang kembali, Rip, nanti kita kembali ke situ lagi. Sekarang mengenai jumlah roh dulu. Ini penting. Habis itu kita ke yang lain. Biar tidak ada lagi. Begini, Lip, sedikit, Lip. Ini kamu saya hargai betul. Ini kita diskusinya nggak saling menjelekkan nih. Biar orang Kristen nggak ngejek Islam, yang Islam pun nggak ngejek Kristen. Sekarang begini. Orang Kristen Islam sering nanya begini. Yesus kurios, Tuhan diterjemahkan kan? Ya. Bapa di surga kurios, Tuhan? Ya. Satu Tuhan tambah satu Tuhan berapa? Banyak kan yang bilang satu tambah satu. Itu di situ terus saya pusing terus terang, Lip. Saya pusing dan jengkel melihat diskusi yang semacam itu. Karena dua-duanya menurut saya sama-sama botol. Nah sekarang begini. Kalau kita mau jujur, Al-Aziz adalah Rob, betul? Jadi kapan gantian saya bernarasi? Ya, abis ini kamu ngomong. Al-Aziz adalah Rob, Allah adalah Rob. Berarti berapa Rob di situ? Ya, satu Rob sebagai Tuhan, satu Rob sebagai Tuhan. Jangan pakai terjemahan. Kalau pakai terjemahan nanti kita pusing. Bukan maksud pakai terjemahan. Tenang. Saya memberikan pemahaman. Makanya saya izinkan saya bicara. Dengerin dulu dong. Boleh dong. Aku tadi udah dengerin. Saya dulu. Kenapa saya tidak boleh menjelaskan, Dis? Saya mau nanti dengarkan saya dulu. Nanti gantian. Begini, Lip. Teman, soalnya kalau saya banyak nyela nanti saya ada waktunya, Lip. Nanti ada waktunya kamu nanti saya menjelaskan. Saya hargai nanti kamu. Saya kasihan teman-teman Kristen tidak dapat edukasi. Baik, Lip. Jangan pakai terjemahan dulu ya. Nggak usah diterjemahin. Jangan pakai terjemahan. Oke. Oh gitu. Oke. Sekarang sebelum di dalam Al-Quran. sebelum kesana, izin Tenang dulu, Lip. Tenang. Tenang dulu, Lip. Tenang dulu, tenang. Saya tidak mau menjatuhkan kamu. Saya tidak mau menjatuhkan kamu. Iya, saya tidak akan di sini dia udah mulai sebagai ketua API. Dia hati-hati banget. Iya. Saya tahu kamu ketua API. Kapan dong saya bicara? Saya tahu kamu di sini takut di framing, tapi percayalah, saya bukan takut di framing. Saya cuma mau sampaikan tidak nyampe 1 menit. Dengerin, Dis. Ingat, setiap kata memiliki rasa, setiap bahasa memiliki rasanya sendiri, gayanya sendiri, pemahaman sendiri. Baik. Bahasa zaman dulu, zaman Nabi Yusuf yang dijelaskan oleh Al-Quran, pasti mereka memiliki pemahaman sendiri. Sebagaimana tadi Anda jelaskan kata Gusti dalam bahasa Jawa, mereka memiliki rasa sendiri, memiliki paham sendiri, tidak diperdebatkan. Tahu ketika menyebut Gusti kepada Sang Pencipta, tahu menyebut Gusti kepada manusia. Itu tahu, maknanya sudah tahu. Oke. Nah ini saya sampaikan dulu. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Nah, kenapa, Lip, saya perlu ini? Karena ada orang Islam yang bertanya, kalau begitu berapa jumlah Gustimu? Yesus kan Gusti, Bapa di surga Gusti, berarti 1 tambah 1 berapa Gusti? Berarti kamu punya 2 Gusti. Nah, ini kamu yang disebut sebagai politeis, kan begitu? Makanya begini, Lip, saya mau luruskan ini gitu loh, bahwa kata Gusti, murid-murid ketika memanggil Yesus Gusti, itu rasanya beda dengan murid-murid ketika memanggil Bapa sebagai Gusti. Begitu loh. Makanya ketika Thomas berkata kepada Yesus, "Ya Robku, ya Tuhanku dan Allahku." Itu beda ketika Thomas menyebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa di surga, sebagai ya Tuhanku dan Allahku. Makanya ini harus kita bedakan. Masalah kita itu adalah masalah bahasa. Kalau kita ngerti bahasa, saya rasa orang Islam dan orang Kristen itu sama-sama dewasa. Nggak ada lagi ejek-ejekan begini. Ya, kita itu mau fokus membangun bangsa ini, Lip. Biar orang Islam dan orang Kristen itu urus agama masing-masing, gitu loh. Biar orang awam ini nggak saling ejek-ejek. Nah, sekarang begini, Lip. Sekarang sekarang jangan terjemahin dulu, Lip. Sekarang jangan terjemahin dulu ya. Jangan terjemahin dulu. Oke. Berarti Al-Aziz adalah Robnya Nabi Yusuf. Allah adalah Robnya Nabi Yusuf. Berarti berapa Robnya? Dua ini adalah dua-duanya adalah Robnya Nabi Yusuf. Berarti Robnya Nabi Yusuf ada 2, betul? Betul. Yang satu Rob sebagai Tuhan, yang satu Rob sebagai Tuhan. Betul itu. Baik. Jadi kalau misalnya saya mengatakan bahwa Robnya orang Islam yaitu Yusuf ada 2, nggak masalah, betul? Robnya orang Islam gimana? Saya kasih Robnya contoh lagi nih. Islam? Baik. Nggak ada. Ulang kalimatnya. Gini. Apakah Nabi Yusuf seorang Islam? Muslim, ya. Oke. Apakah dia punya 2 Rob di situ? Ya, satu Rob sebagai Tuhan, satu Rob sebagai Tuhan. Iya, berarti punya 2 Rob dia di situ, betul? Ibarat tadi
ibarat tadi bahasa Jawanya sebagai Gusti. Gustinya sebagai raja kepada rajanya, Gusti kepada sang Udah, Lip, penciptanya. saya sudah gitu. ngerti, Lip. Saya sudah ngerti. Iya, edukasi ini, teman-teman. Kalau sudah paham, ngapain diulang-ulang? Oke, berarti Nabi Yusuf punya 2 rob, betul? Iya, satu Rob sebagai Tuhannya, satu Rob sebagai Tuhannya. Udah, punya 2 rob. Nah, sekarang Iya, sebagai kalau seorang nabi saja di dalam Al-Qur'an dia punya 2 rob, lalu kenapa Anda menyalahkan saya ketika saya punya 3 rob nih? Yesus rob saya. Siapa yang nyalahin? Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada orang Islam nanya, Yesus robmu, Bapak di surga robmu. Lalu mereka ketawain, lihat tuh Tuhannya Oten banyak, robnya banyak. Nah, sekarang Lip, Iya, biar tidak seperti ini, ayo kita sama-sama jelasin sama orang-orang awam nih, gitu loh. Iya. Bahwa kata Tuhan itu sebenarnya kan bahasa Indonesia. Betul. Nggak ada dalam Quran, nggak ada di Quran itu huruf T-U-H-A-N. Nggak ada. Begitu juga di dalam Injil nggak ada huruf T-U-H-A-N, yang ada kata kurios. Jadi saya mau kasih tahu begini, orang punya lebih dari 1 kurios itu nggak apa-apa, di dalam Alkitab itu memang nggak apa-apa, gitu loh. Dan di dalam Al-Quran pun orang punya 2 rob itu nggak apa-apa, begitu loh. Dis, aku ini tanya, yang mau saya aku luruskan, tanya dulu. begitu loh. Dis, oke. Ini mantap. Aku juga berapa kali menyimak perdiskusian si Edis itu banyak mengedukasi teman-teman Kristen. Kenapa? Karena gini, Bang Edis. Ketika itu saya sampaikan, saya sering dibantah oleh Kristen. Tapi ternyata saya akhirnya sadar, jangankan kami yang Muslim, Edis aja yang bernarasi dibantah. Yang Kristen, apalagi saya yang Muslim. Ketika dijelaskan Yesus itu hamba Tuhan, kok teman-teman Kristen diskusi dengan kami membantah habis-habisan. Tapi kami paham, oke mungkin karena beda agama. Ternyata si Edis mengedukasi orang-orang Kristen juga dibantah dan diserang habis-habisan. Ini memang yang bikin saya juga bingung, Dis. Nah, ini menarik. Tadi Edis sudah menegaskan bahwa rob kepada Yesus dengan kepada Bapa itu berbeda. Karena rob kepada Yesus sebagaimana rob rabi juga kepada Paulus, kan gitu ya. Karena memang di dalam literatur Kristen yang bahasanya Ibrani, memang Yesus itu dia menjadi seorang rabi. Rab berarti kan sebagai rabi. Rabi itu pendidik. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya murabi, sebagai pendidik. Oke. Nah, bahasa seperti itu murabi itu banyak, pendidik atau yang merawat orang tua, yang merawat mendidik, betul. Kama robbayani sogiro, itu betul. Nah, jadi Yesus itu sama dengan Paulus, sama-sama rabi, tapi sama-sama berbeda status rabinya dengan sang Bapa. Kalau sang Bapa itu rabi pencipta alam semesta, kalau Yesus itu rabi sebagai pendidik yang mengajarkan umatnya untuk menyembah Tuhan yang Esa yang diajarkan oleh Yesus. Saya aneh loh, Dis. Kemarin saya sempat nyimak dengan Agatha. Saya nyimak juga dengan siapa ya, beberapa apologet Kristen. Kenapa data yang ditampilkan oleh Edis dibantah mati-matian oleh mereka? Yohanes 10 nomor 30, pada larinya ke Mazmur, bahwa di situ maksudnya sebagai hamba manusia yang dipilih oleh Tuhan, kok dipelintir lagi. Kisah 3 nomor 13, Yesus itu hamba dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, kok dipelintir lagi oleh si Agatha. Saya juga bingung. Ternyata bukan cuma umat Islam yang, kalau umat Islam tuh mungkin gini ya, umat Islam membahas itu wajar dibantah oleh mereka karena beda keyakinan. Tapi kenapa Edis yang Kristen dibantah? Teman-teman Kristen, sadarlah. Edis ini mengajak kalian itu berpikir waras. Kalau dikatakan Yesus hamba Tuhan, ya terima. Kalau Yesus berkata di Yohanes 20 nomor 17, aku akan pergi kepada Tuhanku, ya terima. Itu perkataan Yesus. Kan gitu. Karena memang Yesus status rabinya berbeda dengan Bapa. Baik. Nah, saya sepakat seperti itu. Ya, silakan. Baik, Keren, Edis. baik. Mantap mengedukasi Kristennya. Jadi begini. Jadi seperti yang pernah saya katakan kemarin-kemarin, ya. Jadi orang beragama itu ada yang beragama karena belajar, ada yang beragama karena ikut-ikutan. Nah, pengalaman saya nih, Lip ya, dari 100 orang beragama, menurut pengalaman saya, 98% itu adalah orang beragama karena ikut-ikutan saja. Hanya 2 orang ya atau 2% yang betul-betul dia mengerti kenapa dia percaya dengan agama itu. Nah, sekarang kalau misalnya Anda mengatakan, Lip, bahwa kami ketika menjelaskan dengan orang Kristen, mati-matian dia bantah kalau Yesus hamba Tuhan. Nah, masalahnya yang kamu hadapi yang 98 orang itu, Lip. Ya. Nah, sekarang begini, Lip, ayo kita jujur. Jangan cuma saya aja yang jujur. Kamu sebagai orang Islam, apalagi ketua API, juga harus jujur. Banyak nggak orang Islam yang membantah, yang menolak nanti pernyataanmu bahwa Yusuf di situ punya 2 rob, ada 2 robnya? Banyak, Lip. Bahkan di sini saya berapa kali ketemu orang yang mengatakan tidak ada manusia kok rob, nggak ada itu. Nah, sekarang Lip, coba kamu harus jujur juga bahwasanya orang-orang Islam pun itu melakukan hal yang sama. Jadi memang patokan kita itu bukan orang awam.
Nah, sekarang yang terjadi adalah banyak pemuka agama Islam maupun pemuka agama Kristen takut dengan umat awam. Karena umat awam sudah berpaham seperti ini, nanti kalau kita ngomong ada manusia, adalah Rob, nanti kita bisa dikeroyok sama orang-orang awam ini. Nah, saya mengajak supaya apa? Supaya jangan ngikutin arus. Ya, jangan membiasakan yang biasa, jangan membenarkan yang biasa. Ya, ini karena udah biasanya begini ya dibenarkan saja. Tetapi marilah kita membiasakan yang benar. Ingat ya, jangan membenarkan yang biasa, tetapi marilah kita membiasakan yang benar. Nah, sekarang Lip, kita sudah kepada intinya nih. Kamu sudah setuju bahwa Nabi Yusuf punya 2 rob. Kamu sudah setuju bahwa di dalam Al-Quran pun tidak mengapa ada 2 rob. Ya, walaupun nanti orang-orang awam akan protes sama kamu. Bagaimana ini kamu katakan Islam ada 2 robnya, gimana? Nah, kemudian Lip, sekarang begini. Oke, kita sudah setuju. Kapan Ya? Kapan getiannya ini bicara? Kami ditahin. Kita sudah setuju, Lip. Sekarang begini. Ketika kalian mengatakan bahwa Yesus hamba Tuhan, ketika kalian mengatakan bahwa Yesus menghamba berdoa kepada Tuhan, yaitu Bapa di sorga, apakah kamu mengatakan bahwa Tuhan di situ yang Yesus berdoa kepadanya, yang Yesus menghamba kepadanya adalah Allah? Oh, maju sekarang temanya. Ya, sekarang Oke, maju nih, mantap. sekarang maju nih, lanjut nih. Tapi sebelum saya ini tanggapi, saya izin sampaikan dulu ya yang tadi, poin-poin yang tadi. Jadi teman-teman yang muslim ya, memang kita sama-sama belajar. Di dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 23, memang di situ Nabi Yusuf mengatakan kata Robbi. Tapi dijelaskan oleh Mufasir juga bahwa mereka terbiasa menggunakan kata Rob gitu kan. Padanannya nanti kan Adoni. Memang di dalam bahasa Ibrani, itu kepada Tuhan itu bisa Adoni kan, Tuhanku. Ada juga kepada manusia Adoni. Contoh Abraham dan sebagainya, itu ada data-datanya seperti itu. Nah, itu dijelaskan, itu bahasa mereka. Tapi mereka memang sudah tahu penempatan kata itu kepada siapa tahu. Kepada sang pencipta tahu, kepada manusia tahu. Bukan berarti sedang menyamakan. Nah, ini juga yang saya dapatkan poinnya adalah ketika Edis menjelaskan kepada teman-teman Kristen. Jadi, sebenarnya ketika Edis mengatakan Yesus sebagai Tuhan yang memiliki Tuhan, tapi kan teman-teman Kristen banyak yang nggak paham kata Tuhan dengan Tuhan itu. Sehingga Edis dipaksakan mengatakan Tuhan oleh mereka. Padahal Edis itu seorang hamba Tuhan yang mengabdi kepada Tuhannya. Nah gitu. Akhirnya saya paham Edis, psikologis Edis. Jadi ya udah deh saya katakan Edis itu Tuhan gitu kan. Maksudnya Tuhan dengan Tuhan itu sama aja kok. Nah itu. Tapi saya sangat paham juga dalam pemahaman Edis. Maksud manggil Tuhan itu untuk meredam, dan memang Yesus itu tetap sebagai hamba Tuhan sebagaimana data-data yang ada terpampang di dalam Bible. Tinggal teman-teman Kristen ini yang banyak di Indonesia ini mau jujur atau tidak. Dan saya berapa kali mohon maaf nih kemarin itu ada dari Pak Guru, saya lupa ya nama gurunya siapa, nyerang Edis habis-habisan karena tidak ada di kurikulum. Kami ini sebagai orang ini pendidikan. Edis itu apa dan sebagainya. Saya bilang bukan masalah pendidikan kurikulum yang dipatenkan, bukan dari doktrinnya, tapi dari datanya yang sedang dibahas. Nah, ini teman-teman Kristen itu harus paham. Dalam perspektif Edis kan tadi mengatakan bahwa yang namanya Tuhan dengan Tuhan itu sama saja. Itu sehingga apa? Agar mungkin Edis selamat dan orang-orang Kristen itu paham bahwa Yesus itu seorang Tuhan, maksudnya seorang Tuhan yang beribadah menyembah kepada Tuhan gitu loh. Ketika Edis katakan Yesus bertuhan, betul, memang datanya juga banyak kok. Nah, aku sebenarnya di sini sangat terbantu dengan penginjilan Edis di sini, karena kalau memang dari teman-teman Kristen banyak yang jujur dengan datanya atau mau teredukasi dengan Edis, saya yakin saya pun diskusi dengan teman Kristen itu nggak terlalu sampai gontok-gontokan panjang, enggak. Kenapa? Terjadinya diskusi panas dengan teman-teman Kristen itu karena mereka tidak jujur dengan data. Sebagaimana Edis yang jujur dengan data. Hanya naasnya, ketika jujur dengan data, alih-alih Edis mendapat apresiasi malah diserang. Gitu. Itu yang saya coba pahami ya belakangan dalam dunia fenomena diskusi lintas agama. Oke, berikutnya tadi yang mana itu? Yang kau tanyakan berikutnya. Baik, saya tanggapi sedikit ya. Sebelum kita ulang lagi masalah lanjutannya, saya tanggapi sedikit. Nah, sekarang gini, Lip. Jadi, di sini kita sudah sama-sama sepakat nih. Nah, kalaupun Anda mengatakan bahwa ketika Edis jujur, maka mendapat serangan. Saya akui mendapat serangan dari orang-orang yang nggak pernah baca Alkitab. Nah, sama seperti ketika seorang Muslim jujur mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, yang Rob itu bukan hanya Allah. Ya, bahkan Nabi Yusuf itu 2 Robnya.
Ketika Anda nanti jujur ngomong ini, bayangkan berapa banyak orang Islam yang akan menyerang Anda, orang-orang Islam yang nggak pernah baca Quran. Makanya saya bilang tadi, ya, jangan kita ini berpatokan dengan orang-orang yang nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah baca Al-Quran. Mereka tahu apa, gitu loh. Masa orang awam dijadikan rujukan? Ya susah kalau begini. Cuman memang saya akui ada banyak pemuka agama Islam maupun pemuka agama Kristen yang takut ngomong berdasarkan kenyataan. Karena apa? Karena takut berhadapan dengan arus. Ya kan? Karena arus itu apa? Arus itu menghasilkan uang, menghasilkan cuan, menghasilkan pundi-pundi uang. Kalau dilawan ini, wah nanti nggak dapat duit lagi, begitu. Makanya saya memang prihatin. Saya prihatin dengan para pemuka agama yang tidak takut dengan kebenaran. Mereka takutnya dengan orang-orang awam dan mereka bukan lagi menjunjung tinggi Tuhan, tetapi mereka menjunjung tinggi uang. Seperti itu. Nah, sekarang begini. Sekarang kita ke inti selanjutnya nih. Oke, saya akui bahwa Yesus adalah Tuhan atau Tuhan, karena dua kata itu kata yang sama. Bapa di surga juga Tuhan atau Tuhan. Roh Kudus juga Tuhan atau Tuhan. Karena Tuhan dengan Tuhan itu sama aja. Dalam bahasa Jawanya sama-sama Gusti. Dalam bahasa Arabnya sama-sama Rob. Dalam bahasa Inggrisnya sama-sama Lord. Artinya apa? Artinya adalah sesuatu atau seseorang yang mengendalikan, yang memiliki sesuatu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ketika Anda, Liv, mati-matian mengatakan bahwa Yesus hamba Tuhan, Yesus hamba Tuhan, apakah Anda sedang mengatakan bahwa Tuhan di situ adalah Allah? Oh ya, kalau sudut pandang Islam ya jelas lah. Maksudnya kalau merujuk kepada dia itu adalah Nabi Isa alaihissalam, ya tentu Allah Tuhannya. Oke. Tapi Nah, di sini makanya kita berdebat. Nah, di sini kita berdebat. Sebentar, iya sebentar gini maksudnya Dis. Kenapa saya katakan demikian? Jangankan pakai Al-Qur'an. Pakai kitab Anda juga tertulis kok. Kisah 3:13 tadi apa? Allah, Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Yaitu hamba Allah. Apa yang salah? Ya susah banget kok. Kita ada yang nyatet. Nah, ini sudah mulai di sini kita berdebat. Nah, jadi masalahnya di sini, Lip. Inilah yang menjadi masalah, Lip. Makanya memang ya. Ketika orang Islam membaca, ini teman-teman yang Kristen ya, biar kalian tuh ngerti dengan keadaan yang terjadi. Begini. Dalam Kisah Para Rasul, sebentar Lip, saya atau Anda yang buka, Lip. Kisah Para Rasul 3. Oke, saya buka ya. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-13. Ya, saya balik dulu kamera saya. Kisah Para Rasul ketiga ayat 13. Oke. Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Saya bacakan ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di hadapan Pilatus. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu nih sama teman-teman yang Kristen. Ketika orang-orang seperti Alif, Zuma, dan kawan-kawan ketemu kata ini, Allah ini, mereka katakan ini Allah, gitu loh. Makanya ini yang jadi sumber perdebatan tuh ini loh, ini, biar teman-teman tahu ini. Makanya saya pernah bilang, memang seandainya Alkitab ini diterjemahkan ulang, kata ini dibuang aja lah ke tong sampah kata ini. Karena kata ini buat jadi ribut seperti ini. Gitu loh, Lip. Makanya saya bilang, Lip, ketika kami mengatakan bahwa Yesus itu hamba Tuhan, atau Yesus itu hamba Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, kata Allah di sini, Lip, sama sekali tidak merujuk kepada Allah Tuhan negeri Mekah. Nah, kenapa itu bukan? Nah, makanya saya sering membahas pengajarannya. Apa yang diajarkan oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya, itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Nah, nanti kalau kita berdebat di situ agak sedikit keras kita, Lip. Contohnya, Lip, Allah Abraham, Ishak dan Yakub mengatakan apa? Jangan engkau mengingini istri sesamamu. Nggak boleh. Jangan engkau mengingini lembunya, mengingini apapun. Nah, sedangkan Allah di dalam Al-Quran malah dia menjadi sumbernya yang membuat Muhammad akhirnya menikah dengan menantunya sendiri. Gitu loh. Bagaimana mungkin kamu katakan itu Allah yang sama, itu Tuhan yang sama? Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan apa? Di surga tidak ada kawin-mawin. Sementara Allah di dalam Al-Quran menjanjikan di dalam surat An-Naba ayat 33, dijanjikan apa? Dijanjikan gadis-gadis dengan payudara yang besar. Cuma nanti kita kalau ke sana terlalu jauh. Intinya, Liv, tolong kamu juga jujur, Liv. Katakanlah bahwa Yesus hamba Tuhan di dalam Alkitab. Kata Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di surga yang Yesus menyebutnya sebagai Bapa. Bukan merujuk kepada Allah yang tidak punya anak. Nah, kalau gitu enak, Lip, kita diskusi. Jadi janganlah kita itu sepihak Anda maunya saya begini, tapi sepihak lain Anda nggak mau.
Gitu, Lip. Gantian, Silakan, Dis. Lip. Oke, gantian. Silakan. Begini, ini juga teman-teman Kristen itu harus paham dan harus belajar. Mungkin di sini Edis masih kurang belajar. Kenapa? Karena kata Allah itu dipahami di orang Arab, baik Muslim maupun Kristen, itu nama Tuhan Tuhan yang sama. Itu Tuhan yang sama. Pencipta alam semesta itu Tuhan yang sama. Ketika orang-orang Kristen cabang Melayu mengatakan berbeda, itu mereka kurang jauh jalan-jalannya. Itu yang perlu dipahami, ya kan? Anda bisa buka literatur kekristenan. Bahkan saya ini juga nih ada baca di sini tentang kekristenan. Mengapa banyak orang Kristen Arab menyebut Tuhannya dengan nama Allah? Nah, hanya dalam bahasa Indonesia ini, terjemahan bahasa Indonesia ini, mereka bingung mau berpegang ke mana menyebut nama Tuhannya. Melihat mayoritasnya umat Islam, maka penerjemahan menggunakan kata Allah itu. Oke, nah itu perlu tahu. Mayoritas umat Islam di Indonesia ini maka menggunakan kata Allah. Karena kalau orang di Inggris sendiri nggak tahu itu Allah itu siapa, itu Tuhannya umat Islam. Di Kristen Arab mereka tahu nama Tuhan pencipta alam semesta. Umat Islam di Arab dan orang Kristen di Arab tidak debat dengan kata Allah. Maka ketika mengatakan di dalam KPR 3 nomor 13, Yesus hamba Allah, ya tentu Tuhan yang sama. Hanya bedanya ada Tritung cabang Arab. Mereka membagi Tuhannya menjadi 3. Nah, itu aja. Jadi perdebatan kami dengan Kristen Arab itu bukan perdebatan tentang apakah Allah itu sama antara Islam dengan Kristen. Bukan itu. Tapi yang menjadi bahan perdebatan sebagaimana surah Al-Maidah ayat 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Itu siapa yang didebat? Yang mengatakan Allah itu ada 3, yaitu dalam konteks bahasa Arab mereka itu paham. Nah, yang di Indonesia itu hanya menggunakan terjemahan. Itu pertama. Kedua, kalau Anda katakan beda, ini yang menarik teman-teman Kristen. Tadi mengatakan tentang di dalam Islam Allahnya itu, ini mungkin mau mulailah kan. Tadi Edis itu kan tahu saya banyak menyepakati narasi dia dalam mengedukasi Kristen. Akhirnya dia coba lari-lari ke istilah-istilah tadi bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi kami merebut menantu dan sebagainya. Nah itu juga sebenarnya satu kesalahan. Kenapa? Karena itu anak angkat dan itu pun sudah diceraikan. Tapi kalau ada yang merebut menantu mertua, ada itu Yehuda Tamar itu di dalam kitab Anda ada, Bang. Itu terus terang mertua merebut menantu, menyelingkuhi. Itu ada, itu kitab Anda, itu jelas. Karena dia masih istri sah, tapi si mertua ini merebut Tamar, padahal dia masih istri anaknya. Itu kitab Anda yang bilang. Tapi ya itulah ajaran Tuhanmu lah. Aku nggak ikut campur ya. Tapi kalau Nabi kami jelas ketika diperintahkan untuk menahan dia istri, tapi dia itu memang anak angkat dan itu nggak ada urusan, sudah anak angkat dan sudah diceraikan, itulah di dalam ajaran Islam. Jadi sudah lepas. Berikutnya juga kalau masalah di surga, betul. Kalau di dalam ajaran Islam, di dalam surganya Islam itu ada bidadari, betul. Itulah fungsinya sebagai laki-laki dan fungsinya sebagai perempuan menjadi ratu bidadari. Nah, itu dalam Islam. Kalau di Kristen tidak ada bidadari, ya selamat aja yang jomblo, jomblo aja selamanya, abadan, jomblo sejati. Misal contoh di dalam kitab Anda, laki-laki Yesus itu kan terlahir ke bumi laki-laki. Dia seorang laki-laki, ya kan? Dia di dunia tidak menikah, di surga dia tidak menikah, jomblo selamanya dia. Justru saya kasihan juga teman-teman Kristen di bumi ini yang di dunianya tidak menikah, di surga juga nggak ketemu bini, nggak ketemu perempuan, jomblo selamanya. Kasihan. Yang lebih kasihan lagi, mau menikah ke penghulu, mau ketemu malam pertama nggak jadi, dia kecelakaan, metong, udah metong nggak jadi, dia mati di surga nggak ketemu lagi perempuan, selamanya nganggur tuh alatnya. Tapi itu kan konsep iman Anda. Tapi kalau saya baca data Yesus di dalam Matius 19 nomor 29, Yesus itu menjelaskan di situ meninggalkan istri, meninggalkan ladang, meninggalkan anak. Yesus nanti akan mengganti 100 kali lipat di surga. Yesus mengatakan kalau kau tinggalkan istrimu demi mengikuti aku, maka kata Yesus 100 kali lipat nanti akan diganti di surga. Nah, tapi memang menarik saya paham dalam psikologis teman-teman Kristen. Kenapa? Karena di dalam terjemahan bahasa Indonesia kata istrinya dihilangkan. Dalam terjemahan KJP bahasa Inggris saya baca ada wife, ada istri. Dalam terjemahan bahasa Arab ada itu imro'atun, istri. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia kok dihilangkan? Ini maksudnya Kristen Indonesia pengen jadi jomblo terus di surga gitu. Dikasih 100 bini oleh Yesus tapi ditolak. Saya juga bingung dalam terjemahan. Coba kau baca terjemahan LAI yang TB itu kata istrinya dihilangkan. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris ada, bahasa Arab ada. Khawatirnya nanti kalian di surga itu yang cabang Arab dia nuntut dapat 100 istri. Kenapa? Ya karena dalam pengajaran Yesus ada kata istrinya. Dalam bahasa Inggris orang Kristen Eropa dia dapat 100 istri. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggrisnya ada. Tapi yang cabang Indonesia ini yang kasihan. Dia nggak bisa nuntut istri di surga. Kenapa? Ya di terjemahannya aja dihilangin. Gimana dia mau punya bini? Tapi itu jujur loh, saya jujur loh baca data itu ada. Tapi memang kalau masalah kawin-mengawin sih sebenarnya banyak juga ya. Bahkan tapi itulah nantilah, takut saya kepanjangan. Itu aja sih data yang saya sampaikan. Dan saya hargai aja kalau konsep Kristen, ya kalau dilatih untuk jomblo di surga abadi ya nggak apa-apa.
Tapi kalau konsep di Islam, kami ini manusia normal, kami diciptakan kembali, nanti alhamdulillah, yang di dunia tidak sempat menikah, nanti di surga tetap dia ketemu bini. Jadi punya kelamin tuh nggak nganggur, Dis. Kalau kalian tuh kasihan, misal Edis tuh mau kawin hari ini kan, atau 1 menit lagi mau ijab kabul, malah mati. Nggak sempat loh, Dis. Udah sempat. Kalau sudah di surga, kau nganggur terus selamanya. Nganggur. Ya susah kan. Ya udah, kita Baik, setanggapi ya. Agak sedikit melenceng ini, tapi Alif nggak nyambung apa yang saya katakan. Jadi memang saya harus akui. Jadi gini, sebentar. Bahas gimana sih? Tadi kamu bicara, saya diam nih, Lip. Coba berlakulah sebagai seorang pria gitu loh ya. Kalau orang ngomong itu dengarkan. Begini, Lip. Poin kita itu adalah membuktikan apakah Allah yang Anda sebut-sebut itulah yang dimaksud Yesus yang menghamba kepadanya. Dalam hal Yesus hamba Tuhan, kita setuju. Tuhan di situ siapa? Itu masalahnya. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang awam. Nah, ketika di dalam Alkitab Yesus berdoa, Yesus menghamba, kata Tuhan di situ sama sekali tidak merujuk kepada Allah yang Anda gembar-gemborkan, yang Anda promosikan setiap hari. Ini yang perlu Anda jujur. Di sini Anda sudah bermuka dua, Alif. Tolonglah. Saya itu pengen kita itu jujur. Saya sangat menghargai orang yang jujur. Ya, walaupun jujur itu pahit, tapi percayalah, kejujuran itu pasti muaranya akan membawa kebaikan. Tolong, Lip. Jadi jangan bermuka dua. Di satu sisi Jujur kamu apa lagi? tenang Jujur apa dulu, lagi? Lip. Saya masih ngomong. Kamu tadi ngomong, saya dengarkan nih, Lip. Bukan, kau kan nanya saya Tenang jujur. Saya bilang dulu, jujur Alif, apa? tenang dulu, Lip. Lip, tenang. Ya, saya minta Bisa saya kasih. ngomong? Tadi kamu ngomong, saya dengar loh. Saya nggak takut sama sekali kamu ngomong. Saya bukan seperti seorang pengecut, Lip. bukan, Nah, inilah bukan, mau itu ngomong maksudnya. lagi nih kan. Bukan, Lip, maksud saya bukan jujur dalam seperti hal seorang apa? pengecut. Dalam hal Inilah apa makanya gitu saya loh. bilang nih. Dia ngomong, Bukan, saya Dis. diam. Saya Dengar. ngomong, dia Jangan kabakan. Anda- Gimana, Lip? Bisa nggak Loh. saya gantian ngomong, Lip? Bisa Ya, saya ngomong? silakan. Saya suruh jujur dalam hal apa, silakan. Saya diam. Tadi kamu mengatakan Yesus hamba Tuhan, Yesus hamba Tuhan, Edis jujur, malah dibully sama orang Kristen. Kamu harus jujur. Di situ Tuhan yang saya maksud di situ bukan Allah, Tuhannya orang Islam. Karena apa? Karena kamu ini berpatokan kepada orang-orang Kristen, tanda kutip ya. Quote and quote ya, Kristen tanda kutip, orang-orang Kristen yang blow on seperti Paul Jang. Kenapa? Karena dia bilang begini, Edis bilang Yesus hamba Tuhan, berarti sama dia dengan orang Islam. Loh, beda. Ketika saya mengatakan Yesus hamba Tuhan, datang Agatha. Ya, Agatha itu nikah sama orang Islam. Kemudian bercerai, dia punya rasa trauma dengan orang Islam. Sehingga ketika saya ngomong Yesus hamba Tuhan, berarti kau sama bang dengan Kadru. Loh, beda. Yesus menghamba kepada Tuhan. Tuhan di situ bukan Tuhan yang dimaksud sama Alif. Tuhan yang dimaksud sama Alif adalah Allah. Yesus tidak pernah menghambakan dirinya kepada Allah, tetapi Yesus menghambakan dirinya kepada Bapa di surga. Begitu, Lip. Kalau kita mau jujur. Nah, di sini kamu jujurnya tanggung-tanggung. Nah, sekarang begini, Liv. Kenapa Allah dengan Bapa di surga adalah sosok yang berbeda sama sekali? Kenapa? Dari apa yang diajarkan. Lah, kamu malah lari ke terjemahan, lari ke Arab begini. Loh, Liv, Alkitab nggak merujuk kepada bangsa Arab. Alkitab itu, Bible kami, ditulis dalam bahasa Ibrani, ditulis dalam bahasa Aram, dan ditulis dalam bahasa Yunani. Nggak ada di situ Allah. Saya orang Batak, Liv, pergi ke gereja HKBP. Orang Batak punya Alkitab sendiri, namanya Bibel. Mereka kalau Bibel. Coba, Liv, tanya sama mereka. Kalau ada kata Allah di situ, saya lompat dari Monas. Lompat saya dari Monas. Gak ada di situ kata Allah. Begitu loh. Yang saya maksudkan begini, ayo kita jujur, jangan nanggung jujurnya. Nah, sekarang begini. Masalah mengenai pengajarannya. Ya, kamu sudah mengakui, Lip, terima kasih. Bahwa di dalam Al-Quran Allah menjanjikan, hai orang-orang yang beriman, pahala bagi kalian itu adalah gadis-gadis dengan susu yang montok, yang besar-besar susunya. Begitu. Itulah yang akan kuberikan kepada kalian. Beda jauh dengan pengajaran Bapa di surga. Tuhan Yesus nggak pernah ngajarkan kalau kamu nanti masuk surga, kamu nanti dapat orang-orang yang teteknya gede-gede. Lip, ini bukan pengajaran Bapa di surga, Lip. Ini pengajaran, ini persis kayak mucikari yang ngomong gitu, Lip. Hanya seorang mucikari lah yang menjanjikan hal-hal yang porno-porno begitu. Makanya di sini saya itu keras sama kalian tuh di sini. Kalau kita mau kesini, cuma nanti takutnya kalian tuh sakit hati sama saya. Tapi emang itu bener, Lip. Karena Muhammad dan para pengikutnya itu adalah orang-orang yang seperti itu, yang senang dengan perempuan-perempuan begitu. Itu terbukti dari apa yang dilakukan Muhammad dan apa yang dilakukan para pengikutnya. Begitu loh.
Nah, sekarang kalau kita mau jujur, Lip, kenapa kamu nggak ngomong gini dengan orang-orang Muslim? Jujur kamu dengan mereka. Jangan kamu suruh saya terus jujur, kamu nggak mau jujur. Nah, kemudian yang kedua, kamu bilang, loh, justru dalam Alkitab itu yang mengatakan, Lip, pernah nggak Tuhan menyuruh Tamar, hei Tamar, itu menantumu, lagi pura-pura melacur? Tidak. Begini, Lip, biar kau tahu. Tamar, itu dia menikah dengan seorang laki-laki, tetapi mati laki-laki itu dan dia tidak punya anak. Ya, dia tunggu-tunggu adiknya ini. Karena menurut orang adat orang Yahudi, ketika sang suami mati dan tidak melahirkan anak, terutama anak laki-laki, maka Masih lama adiknya atau abangnya, tenang, Lip, tadi kamu ngomong saya dengarkan. Saya ngomong kamu panik. Jangan panik. Ya, sekarang begini. Ketika Tamar akhirnya tidur dengan mertuanya sendiri, itu tipu muslihatnya Tamar. Karena dia dikatakan dia itu pakai mukena itu, jilbab itu. Nah, karena si mertuanya tidak tahu, akhirnya mereka tidur di situ dan akhirnya memang Tamar tidur dengan mertuanya sendiri. Tapi Lip, yang perlu kamu ketahui, tidak pernah di situ Tuhan yang nyuruh. Itu hanya diceritakan bahwa terjadi seperti itu. Saya heran dengan kemampuan nalar kalian tuh loh dalam membaca Alkitab. Alkitab menceritakan apa yang terjadi, bukan Alkitab menyuruh Tuhan bilang itulah yang harus dicontoh, bukan. Nah, sekarang Lip, bedanya di dalam Al-Quran, siapa yang menginisiasi supaya Muhammad mengambil bekas istrinya Zaid? Allah sendiri, Lip. Itu tercatat di dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Dan ketika Zaid telah menyelesaikan urusan dengan istrinya, maka kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang Muslim untuk menikahi atau mengawini bekas istri-istri anak angkat mereka jikalau mereka telah menyelesaikan keperluan. Loh, Lip, ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Di dalam Alkitab, Tuhan mengatakan, jangan mengingini istri sesamamu. Di sini dalam Al-Quran malah Tuhan yang mengingini supaya Muhammad mengawini istri bekas anak angkatnya. Itu sesuatu yang berbeda. Nah, kemudian karena ada 3, Lip, saya tanggapi. Semakin banyak, semakin saya tanggapi lagi. Kemudian yang ketiga. Sekali. Ini udah mulai panik, ya, mulai panik. Kasihan teman-teman yang nyimak juga boring nanti. Ali panik. Loh, Dis. Lip, dengarkan. Mulai. Kamu mengatakan, Enggak, bukan dengar, gitu, Lip, maksudnya. saya masih ngomong, Boleh Lip nggak sudah mulai gantian, panik. Alif sudah mulai panik. Panik. Ya bukan masalah gitunya, Dis. Bukan masalah gitunya. Boleh nggak gantian? Satu lagi, karena jangan kamu tadi terlalu panjang lah. Lip, kamu berusaha. Saya perasaan singkat-singkat membabi aja deh buta. dari tadi. Aduh, Alif ada 3 loh tadi, Lip, ada 3 ini. Kamu buat 3 statement, saya harus Saya itu tanggapi hanya merespon 3-3-nya. narasimu, Dis. Aduh, si Alif mulai Saya itu hanya panik. merespon narasimu. Panik gak? Panik Bukan. Panik Cie. gak? Masa nggak dikasih kesempatan? Masa nggak dikasih kesempatan? Biarkan saya ngomong dulu. Kasih Karena dong ada kesempatan. satu poin yang belum saya tanggapi. Oke. Tuhan Nanti Yesus nanti saya mengatakan jangan dipotong ya. baik. Oke. Tuhan Yesus mengatakan begini. Barang siapa yang meninggalkan ayahnya, ibunya, istrinya, rumahnya bagi kerajaan surga oleh karena namaku, maka ia akan mendapatkannya 100 kali lipat. Lip, kamu jangan membela mati-matian ajaran Allah yang memberikan banyak wanita-wanita nanti untuk melakukan pesta begitu seperti itu. Jangan kamu bela-bela dari ayat itu. Perhatikan, Lip. Kenapa kamu cuma ambil istri aja? Kenapa kamu tidak ambil ibunya atau ayahnya? Karena itu satu paket itu. Ayahnya, ibunya, istrinya. Bayangkan kalau diganti ayahnya jadi 100, Lip. Apa seperti itu maknanya? Apakah Tuhan Yesus berkata, kalau kau tinggalkan ayahmu dan ibumu, nanti kau di surga jadi ibumu 100, ayahmu 100. Bukan itu, Lip. Istrimu jadi 100. Nah, ini kesenangannya orang Islam. Lip, saya mohon sama kamu, Lip. Kamu tadi di awal sudah ngomong, ayo kita sama-sama jujur, kita didik orang awam. Sekarang tiba-tiba membahas agama Islam, kamu nggak mau jujur, Lip. Kok dia nggak jujur? Oke, gantian kamu ya, bilang gantian ya. begitu. Ini penutup. Oke, dengerin Dis. Gantian. Yo, Lip, ini penutup, Lip. Ini penutup, Lip. Hampir setengah Ini- jam kayak ini bicara. ini bentar ya. Ini adalah statement Ustadz sendiri, nih ya, bahwa apa yang Enggak, terjadi dalam- dengerin. Sebentar, dengerin. Lip, ini Edis, terakhir nih, ini Edis, terakhir, Lip. Gini aja Lip, loh. ini Dari terakhir. tadi kita sudah damai diskusinya, 30 Dis. detik, 30 detik, 30 detik. Ya Dengarkan, Lip. Allah. 30 detik. Ini Ya terakhir. Allah. Oke, Teman-teman, siap. inilah yang diajarkan dalam agama Islam dan mereka ingin mengutip perkataan Tuhan Yesus itu 100 ganti 100 jadi istri 100. Ini memang sungguh-sungguh penyesatan yang nyata. Perhatikan, dengarkan ini. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia.
Inilah yang kita tahan-tahan di dunia, dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks, adalah pesta seks, adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh Oke. tahan di dunia. Nah. Oke, baik. Jadi Lip, jangan katakan Ya, 100 pernyataan istri, orang tapi yang 100 sudah ibu, Oke, 100 baik. ayah. Oke, Silakan. baik. Pernyataan orang yang sudah diklarifikasi karena bukan berdasarkan hadis. Oke, sekarang saya izin sampaikan, Edis. Tadi Anda katakan, kenapa nggak dibahas suami, kenapa nggak dibahas ladang sawah? Loh, yang jadi masalah, Dis, ini saya buka datanya ya. Teman-teman Kristen mungkin banyak yang nggak tahu ya. Saya putar kamera dulu. Mana putar kamera di sini? Jangan. Mana sih putar kamera, guys? Aku nggak bisa kok. Oke. Kok nggak ada putar kamera sih? Jangan banyak ngeles lah, Lip. Bukan, bilang aja, bilang aja. Saya tutup dulu kameranya ya. Saya tutup dulu. Si Alif, gak membantah. Oke, nah ini nih. Sorry. Please. Ini di dalam kitab Anda, Matius 19 nomor 29, di sini kata ibu, anak, ya kan? Kata istrinya dihilangkan. Ini kenapa dalam terjemahan? Ini kenapa? Tadi kau bilang, lo terus laki-laki tadi gimana? Iya, terus kenapa istrinya dihilangkan? Itu pertanyaannya. Kalian tuh sadis banget tahu sama Yesus. Yesus menawarkan 100 istri, kenapa kalian hilangkan di sini? Dalam bahasa Arab ada nih, imro'atun atau perempuan. Perempuan di sini istri. Kita buka KJP misal. KJP dalam bahasa Inggris di sini apa? Nih. Or wife. Kenapa dalam bahasa Indonesianya dihilangkan? Kalian itu dilatih jomblo seumur hidup, bahkan di dalam kehidupan abadi. Oke, Dis. Ini terjemahan loh yang ini saya nggak ngarang. Teman-teman buka aja dalam Matius 19 nomor 29, Yesus menggantikan 100 kali lipat. Kenapa istrinya dihilangkan? Jadi perempuan di Kristen itu nggak dianggap. Tapi versi bahasa Indonesia, karena versi bahasa Inggris ada. Nih, or wife. Versi bahasa Arab ada. Saya nggak bohong, saya nggak ngarang. Jadi kamu jangan mempermasalahkan saya, ini kitabmu kok. Nah, kehidupan di surga ketika kau dilatih jomblo ternyata memang berdasarkan kitabmu, Dis. Ini kitabmu ya. Saya buka nih contoh. Di sini dikatakan kenapa? Karena semuanya ini nih dikatakan begini. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kalian itu nanti jadi pengantin, kawan. Ternyata kalian itu nanti di surga itu, ya kalian di surga itu nanti nggak ada lagi perkawinan atau pertemuan suami istri. Kenapa? Ya karena kalian akan dikawinkan dengan anak domba. Ini datanya yang bilang. Iya kan? Perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Anak domba siapa dalam pemahaman Kristen? Yesus. Jadi kalian itu nanti jadi pengantinnya Yesus. Makanya kitab Anda menjelaskan dilatih. Ini data. Saya tidak ngarang. Makanya di dalam kitab Anda, Dis, kalian itu nanti dilatih jadi pengantin, mempelainya dari anak domba, yaitu Yesus. Inilah kenapa saya ketika membaca data ini, Edis, 2 Korintus 11 nomor 2. Pantesan di sini Paulus berkata, ini teman-teman Kristen harus paham, harus latihan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi memang Edis kenapa tidak ada bertemu lagi dengan istri atau tidak ada lagi namanya pertemuan, nggak ada bidadari, karena nanti semuanya milik Yesus. Milik Yesus semua ini. Nih, Edis aja nanti di surga tuh jadi perawan, Dis. Kamu jadi perawan nih. Jadi pantesan saya sering lihat si Bom-Bom kalau live itu kadang dia pakai wig warna ungu, pakai bando. Oh, mungkin dia itu latihan jadi perawan. Ya pernah nggak kau lihat si Bom-Bom jadi pakai bando? Pernah kan? Pernah. Ya karena memang mungkin dia latihan jadi perawan. Kenapa? Ya karena dia jadi perawan suci nanti mempelainya kepada Yesus. Nah itulah di kalian. Jadi makanya nggak ada lagi yang namanya apa tuh? Kalian itu bertemu suami istri itu nggak perlu. Kenapa? Ya karena kalian semua nanti menjadi perawan di hadapan Yesus dan menjadi mempelainya Yesus. Itu data, Dis. Bukan saya nggak melintir, saya tidak ngarang. Itu datanya. Makanya kenapa dalam terjemahan LAI itu kata 100 istrinya kok dihilangkan? Coba kau nanti jujur aja dijawab. Terjemah kau kan bisa bahasa Inggris, kau kan tinggal di Amerika. Di dalam KJP ada nggak kata wife istri? Ada, saya yakin ada. Orang tadi saya tampilkan juga kok. Kenapa di LAI? Kenapa dihilangkan? Saya kasihan sama teman-teman Kristen di Indonesia. Di surganya nanti diajak jadi jomblo atau jadi mempelai Yesus, yang perempuannya tidak dianggap oleh Yesus, tapi versi terjemahan. Karena tidak ada. Jangan diulang-ulang terus. Aku baru sebentar loh, Dis. Aku baru sebentar. Jadi kalau kau bahas tentang masalah ajaran-ajaran tadi, kau bilang di surga bidadari montok. Ya betul lah, Dis. Masa di surga yang berderet nenek-nenek peot pakai kutang peot? Ya nggak laku ini. Yang namanya di surga itu, ya memang begitulah keadaannya.
Kayak mana sih? Daripada kau, pantasan saya kadang-kadang teman-teman Kristen, mohon maaf ya, kalau mati itu kan pada pakai jas, pakai gaun. Oh, ternyata mereka itu memang mau jadi perawan nanti ketika bertemu dengan mempelainya, yaitu anak domba. Edis ini nanti dipertunangkan jadi perawan suci. Nah, itu fakta kitabmu yang bilang. Ajaran Jangan ulang-ulang terus, Lip. Ulang-ulang terus Bukan, ulang lagi. Bikin poin yang baru kalau masih ada tambahan. Oh, Apa sih, Bang Ed? bukan loh, saya sedang menegaskan. Maksud saya gini, Dis. Tolong edukasi teman-teman Kristen dan kasih tahu orang-orang Kristen di Indonesia, atau mungkin terjemahannya harus jujur. Baik, Jangan tanggapi kata ya. istri itu dihilangkan. Itu pesan saya ya, kasih tahu. Baik, Kenapa? tanggapi. Karena menimbulkan kesalahpahaman, Dis. Menimbulkan kesalahpahaman bagi teman-teman Kristen. Jadi mereka itu nggak tahu. Yang saya kasihan tadi apa, perempuan itu aja. Kamu kan menggunakan versi KJP atau versi bahasa lain. Jadi kasih tahulah. Jadi mereka biar, atau minimal hargailah wanita Kristen itu. Hargai. Jangan tidak dianggap. Sehingga kata istri itu dihilangkan. Ya kan? Padahal Yesus sudah menawarkan. Gitu ya. Oke. Saya mungkin tidak terlalu lama ya. Singkat-singkat aja. Jadi Baik, Dis tanggapi nggak ya. usah lama-lama juga. Nanti Baik, saya tanggapi juga singkat mungkin nggak saja. lama juga Baik. mau rehat. Baik, tanggapi singkat. Oke, baiklah ya. Kita sampai kepada penghujung acara ini. Gini, Lip. Makanya, Lip, saya sangat prihatin nih, Lip. Inilah seorang ketua APII. Ketua APII aja kayak begini baca Alkitab. Gimana dengan orang-orang Islam yang awam? Lip, begini. Oke, saya akui, Lip, bahwa di dalam terjemahan itu memang banyak masalah-masalah terjadi. Itu juga ada dalam terjemahan Al-Quran, Lip. Di dalam surat An-Naba ayat 33, terjemahan yang dulu itu gadis-gadis montok. Sekarang terjemahan sekarang udah direvisi. Lip, patokannya kenapa terjemahan? Alkitab itu tidak ditulis pakai bahasa Indonesia. Ayo dong, makasih Bang Gaco. Patokannya itu ke naskah aslinya. Nah, tapi sekalipun demikian, Lip, poin yang Masalahnya mau saya buktikan. Tenang masalahnya dulu, Lip. Kristen Tadi kamu Indonesia ngomong, itu Lip. banyak yang nggak tahu Tadi kamu original, Dis. ngomong, saya diam. Bukan. Saya Giliran ngingetin ngomong, aja, saya ngingetin kamu aja. panik. Gimana Ya, sih? silakan lanjut. Enggak, Di saya cuma 18.000 ngingetin orang, masalahnya. ada 18.000 Masalahnya Kristen orang. Indonesia itu banyak nggak ngerti original. Mereka kan nggak tahu. Makanya aku Ya bilang sudah, edukasi tenang mereka dulu, gitu. tenang. Bang Gaco, makasih Bang Gaco. Gini ya, Lip, coba Lip ya, kalau kita hanya merujuk kepada terjemahan, kita itu sama-sama, Lip. Ada terjemahan-terjemahan. Tapi Lip, masalah di sini itu bukan itu. Masalah di sini adalah begini. Kamu membenarkan bahwa apa yang diajarkan oleh agama Islam, dijanjikan banyak perempuan-perempuan, berpayudara montok, nanti di surga nanti ada pesta, mereka seks terus, pokoknya 70 tahun berdiri barang tuh 70 tahun. Dengan mengutip Ya, perkataan ada itu Tuhan. perkawinan, Tenang kalian dulu yang sih. kawin, Dis. Panik kan? Panik. Kalau saya kan tadi Panik. ngambilkan data. Lip, kenapa Bukan, kamu bukan. panik, Lip? Saya lagi ngomong nih loh. Nggak Saya panik, lagi ngomong Dis. nih. Boleh nggak kamu nggak panik? Kalau saya kan tadi Tenang, menampilkan data. aduh, Yang mau pesta panik itu dia, kalian. teman-teman. Gimana, boleh nggak saya ngomong, Lip? Tadi kamu ngomong, saya diam loh. Enggak. Setuju nggak ada pesta perkawinan Luar tadi di surga? biasa. Lip, tadi kan sudah saya ngomong, Lip. Kita itu naskahnya bukan terjemahan, ada bahasa aslinya. Ayo merujuk ke sana. Quran juga begitu, merujuk ke bahasa aslinya. Iya. Kalau terjemahan mah ya namanya terjemahan. Gitu loh. Nah, sekarang begini, Lip. Jangan gara-gara di situ ada dikatakan, jikalau orang meninggalkan ayahnya, ibunya, istrinya oleh karena namaku, maka aku diganti 100 kali lipat. Langsung kamu ambil istrinya doang. Istrinya kamu ambil. Ibunya enggak kamu ambil, gimana? Enggak gitu, Ibunya enggak. mana? Enggak, Lip, tenang Dis. dulu, tenang dulu. Bukan, Saya belum kamu selesai itu- kamu ngomong. itu Aduh, framing saya Alif, ini terus gimana? loh. Ngomong Kamu itu terus, framing biasanya saya saya nggak boleh terus. ngomong gimana? Boleh ngomong saya, Lip? Bukan. Yang saya, Aduh, si Alif, Edis, saya dengerin. ngomong. Boleh saya ngomong, Lip? Boleh saya Kamu ngomong? itu framing saya namanya, Dis. Loh, gimana? Yang Saya masih ngomong pertanyakan ini, saya tadi masih itu. ngomong. Gimana? Enggak, Boleh? enggak, dengerin, Alif Dis. boleh panik. Yang saya Aduh, pertanyakan itu, panik, Dis. Alif. Dengerin dulu dong. Enggak, Lip, tapi jangan kan framing panik, saya. Alif. Saya Dengerin, masih dengerin. ngomong. Gimana? Boleh Dengerin. saya ngomong? Yang saya pertanyakan itu, kenapa kata istrinya baiklah, dihilangkan? Oke, si Alif nggak bisa gantian di bawah. Alif ngomong terus, nggak bisa. Inilah teman-teman memprihatinkan. Gitu loh. Kenapa demi membela bahwa Tuhan kita sama, Allah itu adalah Tuhannya Yesus. Ini buktinya bahwa Allah menjanjikan 100 istri tuh dikutip oleh Yesus. Kenapa tidak dikutip juga diganti ibunya jadi 100, nanti di surga punya ibu 100 orang. Terus punya bapak 100 bapaknya, bapak 1, bapak 2, bapak 3, bapak 100. Jangan begitu. Kata-kata diganti 100 kali lipat itu bukan berarti istrinya jadi 100, tidak. Gitu loh, aduh. Bayangkan seorang ketua APII pemahamannya macam IQ gorila. Lalu dia katakan, nih buktinya kalian kawin. Lihatlah, terjadi perkawinan anak domba, mempelai sudah. Loh, Lip, itu bahasa-bahasa alegoris di dalam Alkitab.
Yesus memang digambarkan, Tuhan Yesus digambarkan sebagai seorang mempelai laki-laki. Kemudian jemaat, orang-orang Kristen seluruh dunia ini, itu diumpamakan sebagai mempelai wanita. Begitu juga ketika Rasul Paulus mengutip tadi, sudah aku tunangkan engkau. Itu berbicara tentang bagaimana nanti terjadi suatu pertemuan pada ujung penderitaan ini, terjadi suatu penyatuan antara Yesus dan jemaat. Makanya Tuhan Yesus tidak mau datang kepada orang Kristen yang dia itu tidak memikirkan, yang dia itu tidak setia kepada suaminya, yaitu Yesus. Makanya kita sebagai seorang Kristen jangan menjadi seperti perempuan sundal, menjadi seorang perempuan yang melacur, ya melacurkan diri kita jual kita pada penyembah batu, ya yo kita sembah batu, kita boleh sembah patung, yo sembah patung, nggak boleh. Kita harus menjadi seorang mempelai yang sejati, jangan menjual diri kita kepada siapapun. Ingat kita punya suami yaitu Yesus. Itu bahasa-bahasa alegoris, bahasa-bahasa perumpamaan. Nah kalau saya mau bikin begitu kepada kamu, saya kutip perkataan Muhammad. Muhammad mau ngomong begini, gigitlah sunahku pada pakai gigi geraham. Nah udah sekarang kau gigitin aja itu sunah Bukhari itu. Gigitin aja. Ini sunah Nabi nih, gigit pakai gigi geraham sesuai anjuran Nabi. Kenapa saya ketika ketemu dengan orang Islam kok mutunya kayak begini semua? Gitu loh. Makanya membaca Alkitab jangan pakai kepala yang sering dibenturkan ke aspal. Jadi begitu, Lip. Aduh, gimana Alip ini?